Anda masih bersama kami, pemirsa. Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Gubernur Bali Cokorda Arta Ardana Sukawati atau akrab disapa Cok Aceh mensosialisasikan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang desa adat dalam Paruman Agung di Wantilan Pura Samuan 3 Belah Batu Gianyar. Kegiatan yang dihadiri komponen Krama Bali sekabupaten kota sebali tersebut, seluruh hadirin sependapat dengan materi rumusan revisi Ranperda desa adat yang disampaikan Gubernur Wayan Koster. Bali Wayan Koster menyampaikan isi Ranperda tentang desa adat melalui layar lebar di depan undangan Paruman Agung. Gubernur membahas bab per bab dan pasal per pasal isi Ranperda tersebut. Menurut Koster, Ranperda yang diajukan itu merupakan revisi Perda nomor 3 tahun 2001 tentang desa adat. Paruman Agung diawali dengan penyampaian pokok-pokok materi Ranperda oleh Gubernur. Dalam paruman tersebut, Koster memaparkan mengenai peran desa adat yang sangat strategis dalam menjaga eksistensi dan adat istiadat kearifan lokal Bali. Menurutnya, desa adat merupakan lembaga permanen secara historis, sosiologis, dan kultural sangat kuat, sehingga harus diperkuat lagi dengan regulasi. Selain itu, Koster menjelaskan mengenai Perda nomor 3 tahun 2001 tentang desa adat dengan Ranperda tentang desa adat. Perda nomor 3 tahun 2001 hanya berisi 11 bab dan 19 pasal. Sementara Ranperda sekarang lebih lengkap dan terperinci dengan 18 bab dan 99 pasal. Selain membeberkan Ranperda tersebut, Koster mengingatkan kepada seluruh Krama Bali yang hadir untuk turut bersama-sama mendiskusikan isi Ranperda tersebut. Gubernur Koster didampingi Wagub Cok Aceh menyampaikan kepada awak media mengenai proses perumusan revisi Ranperda desa adat itu yang tidak terlepas dari materi pokok dan poin-poin yang akan diatur dan telah ada dalam visi misi Koster Aceh. Jadi kita di Bali sekarang mengenal dua lembaga desa. Desa dinas yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan desa adat yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 kemudian direvisi pada tahun 2003. Hanya di Bali yang punya dua jenis desa formal, desa dinas dan desa adat. Di daerah lain desa adatnya ada yang masih hidup, ada yang setengah hidup, ada yang sudah mati, udah punah. Kita di Bali bersyukur diberikan perlindungan dengan peraturan daerah. Dengan segala kekurangannya itu membawa kita semua pada eksistensi desa adat seperti yang kita lihat sekarang ini. Sekiranya waktu itu kita tidak mengeluarkan perda, mungkin desa adat di Bali ini juga sudah tidak jelas posisinya. Kita bersyukur, berterima kasih dengan pendahulu kita. Karena ini semangat kita sekarang adalah meneruskan spirit ini. Usai Gubernur Koster melakukan pemaparan, giliran para tokoh Bali yang menyampaikan tanggapan terkait Ranperda desa adat tersebut. Dari semua tokoh yang memberikan tanggapan, pada dasarnya mereka mendukung langkah Gubernur Bali Wayan Koster yang dengan cepat merumuskan Ranperda desa adat. Bahkan para tokoh tersebut meminta kepada DPRD Bali agar tidak terlalu lama memprosesnya di Dewan dan segera ditetapkan menjadi perda. Kaping kalih sane koleksi panuwu yang daerah perda duwe niki pemisahan penyaca deh Mbak. Nyaca kan mesti ya. Di benah sane suci sane sakral madu gama boye jeung madu gama sakral maka mudane jagat Bali mungkin kekali niki sane Paruman Agung diakhiri dengan pembacaan deklarasi Samuan 3 oleh Bendesa Agung MUDP Bali, Jero Gede Swena Putus Upadesa, didampingi Ketua FKUB Bali, Ketua PHD Bali, Listie Bia Bali, serta tokoh undangan lainnya. Darta dan Bung Krisna, Bali TV.